warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Raisya Siti Absa Zahra, kelas 11 E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Wawasan Nusantara dan NKRI. Seperti yang teman-teman pelajari bahwa Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Wawasan ini menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Wawasan ini berfungsi untuk memotivasi serta mengarahkan kebijakan dan tindakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah agar tercipta keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. NKRI memiliki 3 komponen utama, yaitu kesatuan, republik, dan keanekaragaman. Keanekaragaman Indonesia terdiri dari berbagai etnis, budaya, bahasa, dan agama yang dilandasi oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mengedepankan persatuan dalam keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Januarsyah dari kelas 11 akan menjelaskan tentang pengertian ancaman, hambatan, gangguan, dan juga tantangan. Yang pertama ada ancaman. Ancaman adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerusakan, stabilitas, dan keamanan, baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Contohnya seperti serangan cyber yang serangan cyber terhadap sistem negara atau konflik militer. Yang kedua ada tantangan. Tantangan adalah suatu kondisi atau situasi yang membutuhkan solusi atau usaha untuk diatasi. Tantangan tidak selalu negatif, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk berkembang. Contohnya seperti persaingan global dalam ekonomi atau perubahan teknologi yang cepat. Yang ketiga ada hambatan. Hambatan adalah sesuatu yang menghalangi atau memperlambat pencapaian tujuan. Hambatan bisa bersifat internal maupun eksternal. Contohnya seperti birokrasi yang rumit dalam pemerintahan atau keterbatasan sumber daya industri. Yang keempat, gangguan. Gangguan adalah faktor yang menyebabkan ketidakaturan atau ketidakstabilisan, tetapi biasanya bersifat sementara. Contohnya seperti demonstrasi yang mengganggu aktivitas ekonomi atau pemadaman listrik yang menghambat produksi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya mengenai ancaman non-militer. Jadi, ancaman non-militer itu adalah suatu ancaman yang tidak melibatkan kekuatan senjata, tetapi dapat merugikan kedaulatan atau dapat membahayakan kedaulatan negara. Nah, dalam kasus ini kami memilih contoh kecelakaan yang menimpa Laura dan Gega. Jadi kronologinya, saat itu Laura dan Gega ini berada di satu mobil yang sama di kawasan Blok M dan terjadi kecelakaan di daerah Jagorawi pada tanggal 8 Desember 2019. Nah, Gaga mengatakan bahwa ia itu mengendarai mobil dalam keadaan tidak stabil atau dalam keadaan mabuk, dan bahkan dia itu sempat tertidur. Dan Gaga juga mengatakan bahwa bukan hanya dia yang dalam keadaan mabuk, tetapi juga Laura yang dalam keadaan mabuk saat itu dan tidak menggunakan sabuk pengaman dengan benar. Dan akhirnya kecelakaan tersebut menyebabkan Laura Anna mengalami lumpuh dan bergantung pada kursi roda. Akhirnya berkat dukungan dari keluarganya, Laura ini berhasil menuntut Gaga, dan dalam proses yang sangat panjang akhirnya Gaga ini terdakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga transportasi jalan. Nah, akhirnya pada tanggal 15 Desember 2021 Laura meninggal dunia, dan kisahnya ini dijadikan film yang berjudul Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri Rahmadani dari kelas 11 E. Di sini saya akan menyampaikan solusi mengenai kecelakaan yang telah dialami oleh Laura dan Gega di Jalan Tol Jagorawi. Sebelumnya kita kan sudah tahu nih peristiwa apa saja yang sudah dialami oleh Laura dan Gega ini. Dan berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama yaitu berkendara dengan hati-hati. Berkendara dengan hati-hati ini sangat penting untuk menjaga keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Berbagai resiko seperti kecelakaan, kelalaian, pengendara lainnya, atau kondisi jalan yang tidak terduga, atau cuaca yang bisa mengendalikan kondisi
tidak memungkinkan untuk berkendara, sebaiknya jangan dipaksakan. Carilah solusi aman, seperti memesan taksi atau meminta teman yang tidak mabuk untuk menjemput dan mengantar pulang, atau menunggu diri sepenuhnya sadar. Yang ketiga ini memprioritaskan aturan keselamatan berkendara. Sebelumnya, Laura ini tidak memakai sabuk pengaman. Nah, dalam aturan memakai sabuk pengaman itu sudah termasuk ke dalam aturan berkendara yang bertujuan untuk menyelamatkan penumpang atau pengemudi dari resiko cedera yang telah dialami saat kecelakaan. Aturan ini biasanya sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna kendaraan mobil atau motor.